Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Oke, kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini. Hari ini seperti yang tadi mungkin WL sudah infokan juga, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Tuhan bilang kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita akan jadi saksinya Kristus. Hari ini satu hal yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara, biar pulang dari tempat ini, kita dapat api yang penuh, kita dapat pengurapan yang penuh di hari Pentakosta. Amin Bapak Ibu Saudara. So hari ini kalau bicara soal Pentakosta Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah waktu kita berjumpa sama Tuhan. Waktu pengurapan Tuhan itu turun atas hidup kita itu punya mindset yang diubahkan. Kita punya kehidupan yang diubahkan yang sejalan sama Kristus. Amin. So hari ini saya dikasih tema tentang new mindset gitu ya. Kalau bicara soal new mindset, saya buka dengan satu cerita. Ada seorang anak, ini terkenal banget gitu ya kisahnya, namanya Viktor Sebriakov. Viktor Sebriakov ini anak usia umur 15 tahun. Dia itu tinggal di Inggris dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi papanya si Viktor ini bekerja keras untuk membiayai kehidupan keluarganya. Viktor Sebriakov punya banyak saudara. Singkat cerita, dari dia kecil sampai dia usia 15 tahun, Viktor tuh selalu dikatakan bodoh sama orang-orang sekitarnya. Jadi orang yang ketemu Viktor di lingkungan sekolahnya, dia selalu dicap sebagai anak yang bodoh dan dia dicap sebagai pribadi yang gak akan pernah bisa sukses. Nah, waktu dia sekolah, karena lingkungannya selalu bilang dia bodoh, akhirnya di usianya yang ke-15 tahun, dia memutuskan untuk ya udah deh karena aku anak bodoh, percuma juga gak punya masa depan, ya udah berhenti sekolah aja. Akhirnya dia memutuskan berhenti sekolah di umur 15 tahun dan saat itu dia gak sekolah lagi, yang dia lakukan adalah sebagai anak umur 15 tahun dia kerja serabutan Bapak Ibu. Dia jadi buruh, dia kerja ya serabutan lah, ya namanya juga anak 15 tahun gitu ya, belum lulus SMA juga, kerja seadanya aja. Nah, Viktor ini menghabiskan banyak waktunya dengan dalam tanda kutip sia-sia. Sampai akhirnya di usia 32 tahun, Viktor ini jadi orang yang yang hidupnya biasa banget gitu ya, yang hidupnya sederhana, dia hidupnya serabutan, nggak tahu sebenarnya tujuan hidupnya buat apa, dia nggak tahu sebenarnya dia tuh karirnya mau seperti apa. Ya karena dia cuma seorang buruh gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, singkat cerita, di usianya yang ke-32 tahun, waktu itu sedang ada yang namanya Perang Dunia Kedua. Jadi di Inggris itu diadakan harus kayak wajib militer. Jadi saat itu karena Viktor sudah umur 32 tahun, dia ikut militer di Inggris untuk Perang Dunia Kedua. Nah, syarat dari orang atau calon militer saat itu harus ikut psikotes. Bapak Ibu tahu psikotes ya? Jadi dia harus tes IQ karena hanya orang-orang yang lolos tes IQ yang boleh jadi militer di Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, singkat cerita, Viktor itu tes dan hasilnya sangat mengejutkan gitu. Waktu dia tes, ternyata Viktor itu IQ-nya 161 Bapak Ibu. Anak yang tadinya dibilang bodoh, anak yang tadinya tidak dianggap sama lingkungannya, waktu dia itu tes IQ-nya 161, Viktor tiba-tiba langsung berpikir, oh ternyata saya tuh bukan orang bodoh, ternyata saya tuh pintar. Singkat cerita, Viktor menjalankan kegiatan militernya. Setelah dia selesai menjalankan militernya, Viktor itu kehidupannya sangat berubah banget. Yang tadinya dia menjalankan kehidupannya sia-sia, dia gak tahu tujuan hidupnya apa. Waktu dia tahu IQ-nya 161, dia orang yang sangat jenius, dia mengubah pola pikirnya dan dia ubah kehidupannya. Keluar dari militer yang dilakukan sama Viktor Sebriakov, dia membangun karirnya dia. Hari ini Viktor itu menjadi penulis buku. Dia jadi kisahnya itu jadi motivasi buat banyak anak-anak muda dan dia itu menjadi pemimpin di Mensa. Mensa itu kumpulan atau komunitas orang-orang pintar. Nah, jadi kebayang ya Bapak Ibu, dari anak yang gak bisa apapun, dari orang yang hidupnya serabutan gak punya apapun, waktu dia tahu dia itu ternyata jenius,
Waktu dia tahu hidupnya itu bukan orang yang bodoh, kehidupannya totally berubah. So, hari ini yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, bagaimana kita berpikir tentang kehidupan kita, bagaimana mindset kita, itu sangat berpengaruh banget sama kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saya bacakan di satu ayat, Amsal 23 ayat 7a, bilang seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa gini, apa yang kita pikirkan itu akan membentuk diri kita Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu bayangin hari ini, misalnya Bapak Ibu flu gitu ya. Terus Bapak Ibu flu ke dokter. Biasa kan kalau flu doang paling minum obat flu gitu ya, minum Rinos gitu ya. Nah Bapak Ibu flu terus ke dokter, dokternya bilang ini, wah Pak, Bu, Ibu sama Bapak sepertinya kena penyakit imun deh. Ini autoimun nih. Hidup Bapak Ibu cuma 3 bulan lagi. Kira-kira waktu dengar seperti itu, hidup kita berubah nggak? Pasti jadi berubah ya Bapak Ibu ya. Waktu misalnya Bapak Ibu dibilang sama dokter, Bapak Ibu hidupnya tinggal 1 bulan lagi. Kita yang tadinya mungkin gak peduli sama kehidupan ini, tiba-tiba kita mungkin jadi rohani banget gitu ya. Jadi ke gereja, hidup kita jadi berkat buat banyak orang lain. Kenapa? Karena pola pikirnya berubah. Nah makanya Bapak Ibu kalau di psikologi gitu ya, saya psikolog, ada satu terapi yang terkenal banget namanya Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy ini adalah teknik terapi di mana seseorang itu kognitifnya atau pikirannya itu harus diubah dulu untuk merubah perilakunya. Nah jadi orang-orang yang depresi, orang-orang yang pengen bunuh diri, orang-orang yang punya masalah keluarga, biasanya psikolog itu sering banget pakai terapi ini, Cognitive Behavior Therapy. Kenapa? Ternyata sudah diakui gitu dan sudah terbukti secara klinis, orang-orang yang pola pikirnya itu diubahkan, orang-orang yang punya positive mindset, itu akan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Tuh kenapa hari ini gereja ini kasih tema tentang new mindset. Karena apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini tentang hidup Bapak Ibu, itu sangat berpengaruh sekali. Kalau hari ini Bapak Ibu kita selalu berpikir bahwa kita mikirnya aku tuh orang yang gak beruntung, aku tuh orang miskin, aku tuh gak pinter, aku tuh gak cakep, aku tuh ayah yang gagal, aku ibu yang gagal. Aku tuh gak punya talenta apapun, aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, aku tuh gak seperti orang lain. Bapak Ibu percayalah sama saya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Bapak Ibu jalankan hidup dengan pola pikir seperti itu. Percayalah, kita tidak akan pernah bisa berkembang dan maksimal di dalam Tuhan. Saya sering bawa training buat anak-anak muda. Saya sama tim itu kita bawa training mulai dari anak-anak sekolah, anak-anak muda. Kita bawa training juga ke tim kepolisian, kita juga bawa training untuk tim sepak bola di Bali segala macam. Jadi kita banyak kasih training ke anak-anak muda maupun orang-orang dewasa. Nah satu hal Bapak Ibu yang saya temukan gitu ya. Kita juga bawa training ke gereja-gereja. Banyak orang-orang yang hidupnya stuck begitu-gitu aja. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan 10, 20, 30 tahun. Hidupnya gitu-gitu aja Bapak Ibu. Padahal gini, Tuhan itu janjikan loh. Janji Tuhan buat anak-anak Tuhan adalah waktu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bilang gini, aku datang kata Tuhan untuk memberi kehidupan yang berlimpah-limpah loh. Kehidupan yang maksimal yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan bilang waktu kita ikut Tuhan sebenarnya janji Tuhan adalah kasih kita hidup yang maksimal. Bukan hidup yang susah melulu tuh enggak. Jadi hari ini Bapak Ibu coba cek kalau hidup kita masih stuck begitu-gitu aja. Yang salah bukan janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau hidup kita masih begini-gini aja ikut Tuhan 10, 20 tahun, 30 tahun masih gini-gini aja. Gak ada sesuatu yang signifikan berubah atas hidup kita. Berarti ada yang salah sama mindsetnya kita. Saya melihat banyak banget anak-anak muda yang menyia-nyiakan masa mudanya. Saya punya adik rohani di gereja gitu ya, di komunitas kita. Umur 15-16 tahun di gereja kita banyak banget yang ikut olimpiade mewakili Indonesia sampai luar negeri. Kenapa? Karena mindsetnya beda Bapak Ibu. Kalau kita hari ini mau jadi orang-orang yang diurapi Tuhan, kalau hari ini kita mau jadi orang-orang yang maksimal dalam Tuhan, kuncinya satu,
ubah mindset kita yang ngerti katakan amin. Waktu kita ikut Tuhan bukan artinya waktu saya bilang Tuhan janjikan kehidupan yang berlimpah-limpah, hidup yang maksimal, bukan artinya hidup kita mulus terus. Oh enggak. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh masalahnya juga banyak. Tapi yang membedakan adalah di tengah masalah, di tengah proses kehidupan, kita bisa tetap punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Makanya Alkitab bilang, orang-orang yang ikut Tuhan itu punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah masalah yang buat orang dunia harusnya kita itu stres, yang harusnya kita depresi, yang seharusnya mungkin kita nangis. Tapi waktu kita punya masalah yang besar, kita punya tantangan dan kita berjalan sama Tuhan, kita bisa jalanin itu dengan penuh sukacita. Kita bisa jalanin itu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bedanya di situ Bapak Ibu. Jadi bukan artinya hidup itu gak ada masalah. Mau sehebat apapun kita hari ini, saya psikolog pun gitu ya. Saya punya banyak masalah Bapak Ibu. Tapi yang membedakan adalah di tengah setiap masalah yang ada, saya percaya bahwa saya berjalan bersama Kristus. Saya percaya saya punya Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. So hari ini Bapak Ibu, yuk hari ini mari kita minta new mindset dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan, biar Tuhan yang ubahkan pola pikirnya kita hari ini. Biar apa? Biar hidup kita itu maksimal dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu sudah sering banget dengar, namanya Yusuf. Saya mau cerita singkat aja. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita punya mindset yang bisa sejalan sama Tuhan. Kalau kita telusuri hidupnya Yusuf ya, saya nggak akan buka Alkitab yang panjang gitu ya. Karena kalau dibaca panjang sekali, saya ceritakan aja. Yusuf itu sejak kecil itu mengalami kehidupan yang kurang enak. Karena dia disayang sama papanya, disayang banget jadi anak kesayangan. Tapi saudaranya tuh iri sama dia, sehingga saudaranya itu selalu berniat jahat sama Yusuf. Sampai pada akhirnya pas umur 17 tahun, Yusuf itu dijual sama saudara-saudaranya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangin ya, kita sama-sama coba berimajinasi. Dari seorang anak kesayangan, dari yang tadi hidupnya disayang sama orang tuanya, tiba-tiba aja dijual sama saudaranya jadi budak. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu budak itu gak punya hak apapun. Kebayang gak sih kehidupan menjadi budak? Budak itu kerja gak digaji gitu ya. Disuruh kerja 24 jam pun gak boleh protes. Hidupnya gak punya masa depan. Zaman dulu budak itu ya, kalau misalnya dia menikah punya anak, kalau dia masih jadi budak, anaknya pun jadi budak gitu. Jadi kebayang ya, yang namanya budak itu gak punya masa depan saat itu. Nah tapi satu hal Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf ketika dia mengalami proses yang gak enak sama Tuhan, ketika dia itu dijual, ketika dia mengalami tekanan, tapi bagaimana hari ini kita belajar bahwa lewatin semua proses, lewatin semua tekanan yang berat, Yusuf itu gak pernah ngeluh dan gak pernah komplain sama Tuhan. Yusuf itu tetap jalanin, Yusuf itu tetap berpegang sama Tuhan. Nah hari ini poin pertama yang kita bisa pelajarin dari Yusuf, biar kita punya mindset yang sejalan sama Tuhan adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam setiap proses kehidupan kita. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, di titik terendah hidupnya Yusuf yang rasanya tuh kayaknya aduh hidup tuh susah banget ya. Hidup tuh berat banget. Satu hal yang buat Yusuf kuat saat itu adalah Yusuf itu gak pernah nyerah dalam hidupnya karena dia percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Hari ini pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin kita kayak Yusuf gitu ya Bapak Ibu, kita ngerasa hidup kita hari ini berat banget. Seberat-beratnya hidup kita, saya rasa gak seberat hidupnya Yusuf. Walaupun kita hari ini menjadi budak korporat gitu ya kata orang-orang, tapi paling gak kalau kita kerja kita masih digaji, betul gak sih? Sesusah-susahnya kita hari ini, mau kita wira swasta, kita bisnismen, sesusah-susahnya kita kerja, kita masih dapat income, setuju ya? Tapi saat itu Yusuf itu kerja tuh nggak dapat gaji, udah gitu dia difitnah, dipenjara, kebayang susah hidupnya Yusuf Bapak Ibu. Nah hari ini mungkin hari ini kita dalam keadaan yang kita ngerasa Tuhan, kok hidup aku tuh susah banget ya. Tuhan, kok kenapa ya finansial keluarga aku kayak gini. Tuhan aku tuh capek banget jalanin proses yang dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bergumul tentang keluarga Bapak Ibu.
hari ini mungkin sedang bergumul tentang ekonomi keluarga, masih bergumul mungkin mengenai mendidik anak. Kita mungkin bergumul sama pasangan kita. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya hari ini, di dalam setiap proses yang Tuhan izinin, benar nggak? Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam setiap proses. Saya bacakan di Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 Yusuf bilang gini, waktu dia ketemu sama saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf itu di proses itu enggak sebentar Bapak Ibu, dari umur 17 tahun dia dijual jadi budak, dia menjadi pemimpin itu di usia 30 tahun. Jadi 13 tahun Yusuf itu mengalami proses yang bukan biasa-biasa aja, prosesnya tuh berat banget. Mulai dari jadi budak, di penjara, difitnah, dia itu mengalami kehidupan yang menurut saya ya, 13 tahun itu dijalanin mungkin ya. Tiap hari itu dijalanin dengan air mata Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya melihat Yusuf itu luar biasa bahwa lewatin semuanya dia percaya gini. Apapun yang saya alamin hari ini itu diizinkan sama Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau kita ada sampai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesusah-susahnya hidup kita, sebanyak-banyaknya masalahnya kita, itu semua diizinkan sama Tuhan terjadi. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi satu hal, lewatin semua proses, Tuhan itu pengen membentuk setiap kita. Lewatin proses 13 tahun, difitnah, dipenjara, dijual jadi budak, ditindas. Yusuf itu waktu dia keluar dari proses, dia jadi pribadi yang punya karakter seperti Kristus. Bapak Ibu hari ini kalau kita ngerasa hidup kita susah, kita ngerasa Tuhan kok hidup gini banget ya. Kok hidup saya tuh gak kayak orang lain, hidup saya tuh susah banget. Bapak Ibu percayalah satu hal, di balik setiap proses Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan tuh sayang banget sama Bapak Ibu saudara. Waktu Bapak Ibu mengalami kesusahan, mungkin Bapak Ibu nangis di kamar gak ada yang tahu. Bapak-bapak mungkin udah setengah mati cari kerja, setengah mati cari duit gak pernah cukup-cukup. Percayalah, di balik semua kerja kerasnya kita, waktu kita berdoa, waktu kita nangis, Bapa di surga itu lihat setiap kita. Bukannya Tuhan gak ngerti air mata kita Bapak Ibu, bukannya Tuhan gak ngerti air matanya Yusuf, enggak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses Yusuf. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk memproses kita. Biar apa? Biar hidup kita semakin serupa kayak Tuhan. Bapak Ibu percaya gak sih sehelai rambut kita ini ya, jatuh aja, itu atas seizinnya Tuhan. Rambut kita aja nih, sehelai aja, jatuh atas seizinnya Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kalau ada masalah datang dalam hidup kita, udah pasti itu atas seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. So hari ini Bapak Ibu satu hal yang kita mau belajar dari Yusuf adalah pertama, kalau Bapak Ibu hari ini dalam tekanan, Bapak Ibu ngerasa hidup kok kayak gini banget ya. Percayalah dalam setiap proses yang Tuhan izinkan ada rancangan Tuhan yang indah. Belajar mengandalkan Tuhan. Waktu Yusuf di penjara Bapak Ibu dengar baik-baik, Yusuf itu tidak bisa mengandalkan siapapun. Waktu Yusuf di dalam penjara, tidak ada yang bisa Yusuf lakukan selain berdoa, dan berdoa sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu di tengah kita ada masalah, kita gak bisa mengandalkan siapapun. Di tengah kehidupan seperti ini yang bisa kita lakukan cuma berdoa, dan berdoa Bapak Ibu. Belajar andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Percayalah waktu Bapak Ibu berdoa itu ada kuasa yang bekerja. Bapak Ibu waktu kita ngumpul di tempat ini ya, saya selalu bilang kalau saya khotbah ataupun saya sharing firman ke anak-anak muda, saya bilang gini, waktu kita berdoa di tempat ini, waktu kita berkumpul ataupun Bapak Ibu berdoa di kamar, mungkin kita tuh gak ngelihat ada malaikat yang datang, mungkin kita tuh gak ngelihat pakai mata kita ada kuasa yang bekerja. Tapi satu hal yang saya percaya banget, yang namanya kuasa doa itu ada Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu berdoa untuk pekerjaan, Tuhan bekerja di kerjaannya, di pekerjaan Bapak Ibu saudara. Waktu Bapak Ibu berdoa buat keluarga, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dicurahkan. Bapak Ibu, saya sudah pernah cerita dan saya sedikit cerita ya.
Saya pernah cerita bahwa waktu saya melahirkan anak saya yang pertama, saya itu hampir meninggal. Jadi waktu saya melahirkan itu dokter udah bilang, ini mamanya kritis, anaknya kritis gitu ya. Jadi waktu saya mau melahirkan itu terpaksa disesar mendadak, anak saya baru usia 7 bulan. Dokternya itu udah ngomong ke suami saya, kayak ini kondisinya udah gawat gitu. Nah kita juga cuma bisa nyelamatin salah satu nih kemungkinan besar. Nah suami saya bilang, selamatin mamanya aja, kata suami saya. Selamatin mamanya deh gimana pun caranya. Akhirnya saat itu juga kata dokter kalau mamanya mau diselamatin mau nggak mau harus operasi sesar. Sekarang juga. Akhirnya saat itu juga saya operasi sesar Bapak Ibu. Tapi waktu saya lagi operasi, itu anak saya kritis gitu ya, masuk NICU. Singkat cerita anak saya meninggal. Saya di dalam ruangan itu saya pendarahan. Saya pendarahan dan jantung saya udah dikasih obat yang sangat kuat pun ya buat neken detak jantung. Itu jantung saya detaknya hampir 160. Nah kalau pas lagi operasi detak 160 itu terlalu tinggi. Jadi kata dokter kalau lagi operasi apalagi pendarahan itu sangat-sangat mungkin saya lewat. Singkat cerita Bapak Ibu, saya di ruang operasi itu pun saya merasa antara setengah hidup dan mati gitu ya. Jadi saya udah gak bisa ngomong, saya kayak udah ya udah pasrah lah ya sama Tuhan gitu. Cuma saya berusaha untuk tetap hidup, saya mikirin suami saya mikirin keluarga saya. Singkat cerita di tengah saya kritis, puji Tuhan masih dikasih kehidupan. Saat saya kritis, Bapak Ibu dengar baik-baik, itu keluarga saya sama-sama tuh berdoa. Ngedoain saya di ruang operasi. Sebelum saya masuk ke ruang operasi pun papa saya tuh doain saya nangis gitu ya. Minta anugerah Tuhan biar saya tuh selamat. Jadi waktu saya di dalam ruang operasi, itu keluarga saya tuh berdoa bersatu gitu ya. Ngedoain saya biar saya baik-baik aja. Nah saat itu waktu keluarga saya berdoa, mereka tuh gak melihat apapun terjadi Bapak Ibu. Doa ya doa kayak biasa gitu ya, kayak kita doa ya udah doa aja sama Tuhan, mereka gak lihat apapun. Singkat cerita waktu saya sudah selesai operasi, saya dibawa ke ruang opnam. Dibawa ke ruang opnam sudah dinyatakan oh udah lewat masa kritis nih. Tapi saya tuh masih lemes banget, saya masih pemulihan banget, belum bisa ngapa-ngapain. Waktu keluarga saya berdoa, Bapak Ibu tahu nggak? Mereka tuh nggak bisa lihat apapun. Tapi waktu mereka berdoa, saya melihat ada ratusan malaikat di sekitar saya. Dan itu first time pertama kalinya saya dapat penglihatan dari Tuhan. Benar-benar waktu mereka berdoa, saya melihat itu malaikat tuh datang. Pertama kayak sekitar 8 orang malaikat itu di belakang saya, kayak di keliling ranjang rumah sakit saya, mereka tuh kayak berjaga-jaga ngeliatin saya. Bener-bener kayak tentara malaikat datang. Setelah itu mereka terus berdoa, suami saya berdoa. Itu saya melihat bener-bener banyak banget ratusan malaikat itu datang di ruangan saya Bapak Ibu. Satu hal yang saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu gini. Kuasa doa itu nyata buat hidup kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan pernah raguin Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu mungkin hari ini waktu kamu berdoa untuk anakmu, kamu gak ngelihat apapun. Tapi percayalah ada kuasa yang mengalir. Waktu Bapak Ibu mau jalan, mau nyetir, atau di perjalanan naik kendaraan, doa dulu Bapak Ibu, percayalah ada malaikat Tuhan yang jagain. Satu hal yang saya percaya ya Bapak Ibu di tempat ini, saat ini kita mungkin mata kita nggak ngelihat ya. Tapi saya percaya di hari Pentakosta ini ada kemuliaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya mau kasih tahu poin yang kedua adalah kalau kita mau punya new mindset, poin kedua yang kita belajar dari Yusuf adalah Yusuf itu punya positive mindset dan melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu, kalau kita punya pola pikir yang positif, itu tercermin dari perilakunya kita. Setuju gak sih? Hari ini itu yang dilakukan sama Yusuf. Yusuf itu punya positive mindset dan itu ditunjukkan lewat perbuatannya dia. Nah hari ini Bapak Ibu saya mau baca ya di Kejadian 39 ayat 4, saya bacakan saja. Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saya baca lanjut di Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Sehingga Yusuf mendapat kasih
kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara menyerahkan kepada Yusuf segala orang tahanan yang di penjara itu dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Yusuflah yang mengaturnya. Bapak Ibu, waktu Yusuf jadi budak, yang dilakukan Yusuf adalah dia jadi budak yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Waktu Yusuf dalam penjara, yang Yusuf lakukan adalah dia lakukan yang terbaik. Kebayang gak sih Bapak Ibu, ada seorang napi yang di penjara, tapi saking dia baiknya sampai dipercaya buat jagain napi-napi yang lain. Saya mau kasih tahu, Yusuf itu dia selalu berusaha lakukan yang terbaik dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, hari ini kalau kita dalam proses, pertanyaannya kita sudah melakukan yang terbaik belum? Atau kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan kok kerjaan kayak gini sih, dikasih kerjaan sama Tuhan kita males-malesan. Jangan komplain sama Tuhan kalau hidup kita kayak gini-gini aja Bapak Ibu. Mungkin karena kita belum melakukan yang terbaik. Waktu Tuhan percayakan kita pelayanan di tempat ini, kita pelayanan yang terbaik gak buat Tuhan? Waktu Tuhan kasih kita anak, kita jadi orang tua yang terbaik gak? Bukan jadi orang tua yang sempurna ya, tapi berusaha menjadi orang tua yang terbaik yang terus diperbaharui sama Tuhan. Waktu kita kerja, kita jadi karyawan yang baik gak Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan sampai gitu ya, jangan sampai berkat yang Tuhan kasih, itu seolah-olah kayak kita nutup pintu berkatnya kita sendiri. Saya pernah punya satu kenalan ya Bapak Ibu, jadi dia orang gereja. Jadi kan saya tuh kerjanya headhunter. Saya kerja psikolog untuk counseling training, tapi saya juga kerja sama banyak perusahaan untuk headhunter. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu butuh manajer, butuh direktur, saya tuh yang cariin karyawannya buat mereka. Nah, sampai suatu hari di gereja ada satu orang yang gak dapat kerjaan gitu, dan saya juga kasihan gitu kan, saya dan cici saya kasihan sama dia. Akhirnya kita berusaha cariin dia kerja. Dia masuk di kenalan saya dengan mudah gitu, karena ya kenalan saya itu direkturnya. Jadi ya udah dimasukin ke situ. Masuk sebentar, pimpinannya gitu ya, direkturnya komplain. Kayak orangnya kayaknya gak bisa kerja deh. Kerjaannya ngeluh mulu, dikasih apapun ngeluh. Dikasih gaji yang kayak udah oke pun tetap ngeluh. Akhirnya berhenti dari kerjaan satu. Berhenti dari kerjaan satu, dibantu lagi, cari kerjaan yang kedua. Dicari kerjaan yang kedua, perilakunya juga sama. Kerjaannya ngeluh, kerjaannya iya kayak males-malesan. Akhirnya kita tolongin lagi, mungkin gak cocok gitu ya, mungkin gak cocok nih dia kerja di sini. Dipindahin lagi sampai yang ketiga. Yang ketiga komplain hal yang sama. Gak bisa nih kayaknya dia ngeluh mulu dan kayak kerjanya juga gak oke. Sampai akhirnya setelah 3 kali seperti itu, saya angkat tangan Bapak Ibu. Saya sampai kayak sama cici saya, gak bisa. Orang yang kayak begini kita tolong juga susah gitu ya. Kita mau tolong dia seperti apapun, kalau dianya gak mau merubah hidupnya, kalau dia gak mau merubah perilakunya, susah kita nolongnya juga. Nah Bapak Ibu, yang model begini banyak banget Bapak Ibu. Nah jangan sampai kita jadi salah satu orang yang seperti ini. Tapi kenapa hidup kita masih begini-gini aja? Karena banyak banget anak-anak Tuhan yang ngakunya anak Tuhan, yang ngakunya mau terima berkat, yang doanya tiap hari Tuhan berkati kerjaan aku, berkati keluarga aku, berkati anak-anakku. Tapi perilakunya menutup pintu berkatnya sendiri. Kerja males-malesan, di rumah gimana hubungan sama suami istri, mau baik-baik aja, kerjaannya setiap kali ngomong ngegas mulu gitu ya. Suami pulang kitanya ngegas, saya itu nanganin kasus untuk family therapy. Jadi saya suka nanganin kasus-kasus rumah tangga. Jadi orang-orang yang mau cerai gitu ya, keluarga yang mau bercerai, mereka yang kayak KDRT itu suka counseling sama saya. Nah, saya suka dengerin ceritanya gitu ya. Saya dengerin ceritanya kenapa mereka tuh bisa berantem besar sampai mau cerai. Banyak banget gitu ya, banyak banget yang suaminya bilang kayak, ya gimana kayak mau keluarga baik-baik aja. Saya pulang kerja, dianya asik nonton drakor kagak selesai-selesai. Rumah berantakan, kagak masak, anak kagak diurus. Jadi banyak banget yang seperti ini Bapak Ibu. Nah saya mau kasih tahu, bukannya Tuhan tidak kasih berkat, tapi banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya menutup pintu berkatnya sendiri. So hari ini kalau kita mau punya kehidupan yang berlimpah-limpah, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau hidupnya dipakai seperti Yusuf, yuk hari ini ubah mindsetnya kita dong. Bukan cuma mindsetnya yang diubah, perilakunya juga harus diubah. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngerasa
nih kerja di sini gak dihargain, nih kerja di sini kok 10 tahun tetap jadi staff ya. Coba ubah cara kerjanya kita. Bapak Ibu percayalah, kalau bos kita itu gak ngeliat hasil kerjanya kita, bos kita itu gak melihat dedikasinya kita, ada Tuhan yang melihat dedikasinya kita Bapak Ibu. Yusuf itu waktu di penjara, waktu jadi budak, siapa yang ngelihat dia Bapak Ibu? Yang lihat cuma Tuhan. Tuhan yang angkat. Jadi percayalah, waktu kita ubah pola pikir kita, waktu kita lakukan yang terbaik, percayalah. Percaya ada Tuhan yang lihat dan perhitungkan. So hari ini Bapak Ibu kalau bicara soal new mindset, gak cukup cuma pola pikirnya yang diubah. Perilakunya kita juga harus berubah. Yang ngerti katakan amin. Saya mau bicara soal kenapa sih kita tuh penting punya new mindset. Karena gini, iblis tahu ketika dia berhasil nguasain pikiran kita, dia berhasil nguasain hidupnya kita Bapak Ibu. Makanya hari ini saya mau kasih tahu bahwa pikiran kita itu merupakan tempat pertempuran gitu ya antara suara Tuhan sama suara setan. Makanya kita harus jaga kualitas pikiran kita biar kita selaras sama Tuhan Bapak Ibu. Yang ada di pikiran kita ini sangat menentukan kehidupannya kita Bapak Ibu. Di pikiran inilah peperangan sesungguhnya. So makanya hari ini di hari Pentakosta ini yuk minta sama Tuhan biar kita punya pikiran yang selaras sama Tuhan. Biar waktu kita melangkah setiap langkah kita dituntun sama Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita mau kerja, yuk pagi doa dulu sama Tuhan, biar Tuhan yang tuntun. Waktu kita mau pelayanan, yuk doa dulu sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, yuk biar kita punya pikiran nih yang selaras sama Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, percayalah, orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan, nabi-nabi yang namanya hari ini tercantum di Alkitab, Musa, Daud, Abraham, Paulus, Yusuf, dan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya selaras sama Tuhan. Kenapa mereka bisa diberkati dan hidupnya jadi berkat? Karena mereka itu punya pikiran yang sejalan sama Tuhan. So hari ini Bapak Ibu rindu gak sih? Waktu kita hidup, jalanin hidup di dunia ini, hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Biar waktu kita hidup di dunia ini gak cuma di dunia numpang makan, numpang minum, numpang hidup. Tapi waktu kita ada di dunia ini, kita itu jadi berkat buat banyak orang Bapak Ibu. Biar waktu kita hidup mungkin 70, 80 tahun sepanjang hidupnya kita nyenengin hatinya Tuhan. Bapak Ibu percayalah kita gak akan bisa menyenangkan Tuhan kalau kita gak punya pikiran yang sejalan sama Tuhan. Kita gak bisa jadi berkat. Kita gak akan hidupnya dipenuhi Roh Kudus kalau kita masih hidup sesuka-sukanya kita. Kalau kita hidupnya gak sejalan sama Tuhan. So hari ini saya percaya berapapun umurnya kita hari ini, kita semua butuh Tuhan tuntun hidupnya kita. So hari ini kalau kita rindu dikasih kepercayaan dan berkat yang besar sama Tuhan, yuk kontrol pikiran kita. Kontrol pikiran kita, biar kalau hari ini Tuhan panggil kita untuk jadi seorang ayah, kita jadi seorang ayah yang punya pikiran Kristus. Kalau kita jadi ibu hari ini, kita jadi istri, kita jadi ibu dan jadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hari ini percayakan kita untuk bisa pelayanan di tempat ini, biar semua yang kita kerjakan itu sesuai sama kehendaknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu hidup kita itu bahagia atau enggak tergantung kondisinya kita. Tapi tergantung bagaimana mindset kita hari ini. Bapak Ibu percayalah. Kita itu bahagia atau enggak tergantung kita tuh kaya atau enggak. Saya berkali-kali bilang saya tuh banyak banget konselingin orang-orang kaya. Yang bener-bener kaya banget gitu ya. Tapi gak bisa tidur Bapak Ibu. Orang-orang yang kaya tapi kerjaannya tiap hari berantem sama keluarganya. Orang-orang yang kaya tapi ngerasa hidupnya kosong, yang hidupnya gak bahagia. Jadi itu membuktikan bahwa kekayaan dan berkat yang Tuhan kasih buat seseorang itu tidak menjamin kebahagiaan. Bapak Ibu, Tuhan mau kasih Bapak Ibu berkat sebesar apapun. Kalau kita gak pernah puas, kalau kita gak pernah bersyukur, kalau kita gak pernah kontrol pikiran kita tuh gak akan pernah bahagia sama hidup ini kok. Di atas langit selalu ada langit kalau kata orang. Saya ada satu klien counseling. Jadi menurut saya keluarga ini punya ekonomi yang cukup baik gitu ya. Punya rumah, punya kendaraan, income-nya juga puluhan juta setiap bulan. Jadi menurut saya ekonominya baik-baik saja sebenarnya, tidak ada yang perlu dipusingkan lah gitu. Nah singkat cerita orang ini cerita sama saya tiap hari dia berantem, suami istri berantem, istrinya selalu
komplain mengenai income gitu. Kayak income-nya nggak cukup nih, gue mau lu dapat income yang lebih lagi. Kalau misalnya kerja satu belum kaya, harus cari side job, harus cari kerjaan lain sampai benar-benar kaya. Dan istrinya selalu bandingin dirinya sama orang lain kayak, tuh dia bisa keliling dunia, kok gue misalnya cuma bisa ke Jepang, dia bisa ke Eropa. Dan disitulah salah satu penyebab mereka itu selalu berantem. Nah saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu, kalau kita punya mindset yang seperti ini, seberapa pun berkat yang Tuhan kasih buat hidup kita, kita gak akan pernah puas, kita gak akan pernah bahagia. Bapak Ibu ingat gak kalau dulu mungkin waktu awal menikah gitu ya, waktu awal menikah kita berdoa untuk bisa punya anak. Waktu sekarang kita dikasih anak sama Tuhan, kita bersyukur gak untuk anak yang Tuhan kasih. Dulu Bapak Ibu waktu single doa-doa sama Tuhan biar dikasih pasangan hidup. Hari ini lihat kanan kita yang datang sama pasangan, kita masih bersyukur gak untuk pasangan yang Tuhan kasih. Dulu waktu kita memulai pelayanan kita doa, Tuhan kasih aku dong kepercayaan untuk pelayanan. Hari ini waktu Tuhan kasih kita kepercayaan untuk melayani, benar gak kita masih bersyukur sama Tuhan dan lakukan yang terbaik. Benar gak kalau kita ada hari ini, kita bersyukur sama Tuhan. So hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau punya kehidupan yang diberkati sama Tuhan, ubah pola pikirnya kita. Bersyukur untuk setiap hal kecil yang Tuhan kasih. Bersyukur kalau pagi ini kita masih bisa bangun Bapak Ibu. Saya tadi doa sama Tuhan, tadi saya bilang, saya ditemenin gitu ya pas saya datang ke sini, saya bilang saya tunggu di ruangan aja deh, karena hari ini saya kurang sehat gitu. Jadi kemarin hari Jumat saya udah WA, saya bilang tolong doain ya, saya belum tentu bisa datang nih kayaknya. Karena saya dan anak saya tuh sakit, kita hampir opnam gitu ya di rumah sakit. Saya tuh sakit udah kayak semingguan lebih. Saya bilang, saya tuh belum tentu bisa pelayanan. Sampai kemarin itu anak saya juga demam tinggi. Wah saya pas hari itu Sabtu pagi itu masih demam tinggi. Saya kayak waduh saya mau pelayanan, kayaknya hari ini susah gitu ya, gimana ya. Masih gak enak badan juga. Dan akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau emang Tuhan izinin pelayanan hari ini biar Tuhan yang kasih kesehatan yang sempurna. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau saya ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya bersyukur bahwa Bapak Ibu kadang hal-hal kecil yang Tuhan kasih buat hidup kita, kita tuh kayak take it for granted tau gak sih? Karena tiap hari dikasih nafas, tiap hari dikasih kesehatan, jadi kita take it for granted, kita gak bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu lihat pasangan mungkin yang datang sama pasangan, itu pasangan yang dikasih sama Tuhan hari ini itu pasangan yang terbaik yang Tuhan kasih loh. Jangan sampai kita ngerasa Tuhan dia berharga banget waktu dia dipanggil sama Tuhan. Di pemakaman kita baru nangis-nangis. Jangan sampai kayak gitu. So hari ini kalau kita ada di tempat ini kita punya pasangan, kita masih dikasih makan sama Tuhan. Kita hari ini di Indonesia, walaupun Indonesia keadaannya seperti ini, jangan ngutukin bangsa kita. Setidaknya kita nggak mengalami penjajahan. Kita nggak ngalamin perang, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pakai baju yang bagus. Kita masih bisa ibadah di tempat ini. Pemerintahan kita masih mengizinkan boleh ada gereja. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. So hari ini kalau hidup kita mau dipulihkan sama Tuhan, yuk ubah pola pikirnya kita. Saya tutup dengan satu ayat. Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari ini dibilang gini, jangan serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu saya mau kasih tahu satu hal, kita gak akan bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak hidup intim sama Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau. Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Di hari Pentakosta ini Bapak Ibu, saya ajak yuk bangun hubungan kembali sama Tuhan. Bangun yuk hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita udah lama gak ngerasain hadirat Tuhan, yuk hari ini datang sama Tuhan. Minta dipulihkan kembali sama Tuhan. Biar hari ini waktu kita memperingati hari Pentakosta, kita minta Tuhan curahkan apinya sampai kita penuh. Yuk balik lagi ke kasih yang mula-mula. Bapak Ibu dengar baik-baik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh sayang sama kita. Yuk hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau punya new mindset,
kita mau punya kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan, kita pengen diubahkan sama Tuhan, yuk seperti Yusuf. Seperti Yusuf yang selalu mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dan dia lakukan yang terbaik dalam kehidupannya Bapak Ibu. Hari ini yuk saya ajak Bapak Ibu di hari Pentakosta ini balik lagi sama Tuhan. Ingat pertama kali waktu kita kenal Tuhan, kita punya kasih mula-mula. Hari ini Bapak Ibu berapa banyak di antara kita yang kita masih hidup dalam kasih mula-mula itu. Yuk saya undang WL, Singer, saya undang yuk Bapak Ibu di waktu yang sangat singkat ini sebelum kita pulang, sebelum kita balik ke rumah kita masing-masing, pastikan Bapak dan Ibu Saudara ketemu sama Tuhan hari ini. Pastikan Bapak Ibu terima pengurapan yang baru, terima minyak yang baru, terima api yang penuh dari Tuhan. Yuk hari ini Bapak Ibu kita sepakat, Tuhan bilang gini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Kita di tempat ini lebih dari 2-3 orang Bapak Ibu. So yuk hari ini sepakat kita minta api yang baru yuk atas tempat ini. Minta minyak yang baru yuk Bapak Ibu atas tempat ini. So yuk mari Bapak Ibu, mari tutup matamu.